Hai semua, balik lagi di channel YouTube aku yang membahas seputar dunia tarot dan palm reading. Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum lanjut ke videonya, mohon teman-teman untuk bantu support channel YouTube ini agar berkembang dan memberi manfaat jauh lebih banyak dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya, serta aktifkan tombol notifikasi lonceng di sebelah kanan pada channel YouTube ini, dan tinggalkan komentar di kolom komentar apabila ada hal yang ingin kita diskusikan bersama ya. Oke, lanjut di videoku kali ini aku akan menjawab seputar pertanyaan dari salah satu teman kita dengan inisial NLASD, tapi aku persingkat dengan inisial LA ya teman-teman. Di sini teman kita LA berusia 24 tahun untuk saat ini. Beliau ingin bertanya seputar tentang nasib kehidupannya di tahun 2023 ini ya teman-teman. Di sini aku akan berusaha untuk membantu beberapa pertanyaan untuk bisa aku jawab. Semoga bisa membantu untuk teman kita LA ya. Dan tanpa basa-basi lagi, yuk kita simak videonya. Masih sama seperti di videoku sebelumnya, di sini aku akan percepat proses pensapelan kartunya ya, teman-teman. Untuk teman kita LA sendiri, di sini ada 6 pertanyaan dari beliau seputar apa yang ingin ditanyakan. Di sini sudah aku rangkum ya 6 pertanyaan dalam 6 kartu tarot, sehingga akan mempermudah LA untuk dapat menemukan jawaban dari pertanyaan yang beliau tanyakan ya. Di sini aku juga ingin menyampaikan untuk teman-teman yang sudah subscribe di YouTube channelku, terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru bergabung serta baru join, kalian juga bisa bertanya kepadaku terkait apapun yang teman-teman hadapi di sosial mediaku tentunya. Nanti aku akan bantu untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman ya. Tetapi mohon dimaklumi karena akan ada keterbatasan dalam aku untuk menjawab ya. Biasanya aku menggunakan sistem si penanya sendiri untuk menshuffle dan mengambil kartunya. Tetapi karena di sini bersifat online, maka akan aku wakilkan dalam pengambilan kartunya. Mudah-mudahan bisa resonate dengan pertanyaan dari teman-teman dan bisa membantu menjawab apa yang menjadi keluh kesah teman-teman sekalian ya. Di sini aku akan mulai dengan pertanyaan pertama dari teman kita LA. Dia sudah berhenti bekerja di salah satu beach club di Bali dan ada keinginan untuk mulai bekerja di Australia, serta diberikan pinjaman uang untuk dapat berangkat ke Australia, teman-teman. Di sini beliau bertanya, apakah hal tersebut akan lancar untuk teman kita LA dalam menghadapi proses keberangkatannya ya. Pada kartu pertama di sini LA mendapatkan kartu King of Cups ya. Pada kartu King of Cups di sini sebetulnya LA sedang bergemelut terhadap apa yang ia rasakan ya, teman-teman. Di sini adanya perasaan emosi, ada rasa sentimen juga, ada perasaan keseimbangan antara emosi dan intelek. Artinya di mana LA sendiri dihadapkan pada keyakinan hidup bahwa dia harus bisa bergerak lebih maju, namun pergerakannya harus dinamis ya teman-teman. Sehingga keputusan ia untuk berhenti bekerja di salah satu beach club di Bali merupakan keputusan yang tidak mudah sebetulnya yang LA harus pilih, sehingga keputusan tersebut juga dihadapkan dari adanya pemikiran bahwa ia ingin mencari pekerjaan yang lebih baik ke depannya untuk keluarga kecilnya ya.
Di sini pengambilan keputusan ini tentunya tidak akan mudah bagi LA sendiri, dan untuk kartu yang LA dapatkan, kamu harus lebih berhati-hati untuk bisa percaya terhadap orang yang menjanjikan atau mengimingi LA untuk bisa berangkat lebih cepat ya. Dan di sini mungkin akan ada sedikit kendala yang bisa LA hadapi, tetapi itu tidak menjadi sebuah masalah yang akan mengganggu keinginan LA untuk tetap pergi. Jadi dari kartu seperti itu yang bisa aku lihat ya, LA. Mohon maaf ya teman-teman apabila dalam proses pembuatan video ini terdapat suara-suara yang kurang enak didengar ya. Untuk LA sendiri, tetap aku sarankan untuk membulatkan tekad apabila ini yang terbaik untuk LA, maka di kartu sebenarnya tidak terlalu ada masalah ya. Apabila LA ingin pergi ke luar untuk mencari pekerjaan, ini juga merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab LA sebagai orang tua untuk bisa membesarkan anaknya. Apapun keputusannya, ini sama sekali tidak mudah, tapi akan ada jalan yang baik untuk LA apabila membulatkan hati dan memberikan rasa ikhlas pada diri sendiri bahwa apa yang LA pilih merupakan jalan yang terbaik untuk LA beserta keluarga kecil ya. Pada kartu juga aku melihat akan ada kelancaran dalam proses LA untuk mengurus keberangkatan. Jadi tetap berdoa dan berjuang. Semoga penantian yang LA harapkan bisa segera terwujud ya. Dan satu pesanku, dimanapun LA berada, tetaplah ingat untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya, sesuai dengan keyakinan LA. Karena menurutku ada beberapa penjaga yang akan turut serta untuk membantu LA secara supranatural ya, yang aku bisa rasakan bahwa LA merupakan orang yang cukup disayangi dalam segi supranatural menurut kepercayaan yang LA miliki ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua dengan pertanyaan LA sedang mengambil kuliah hukum ya di sini. Dan apakah akan bentrok nih dengan pekerjaan yang harus LA ambil? Di kartu kedua ini LA mendapatkan kartu Strength, dimana pada kartu artinya simbol kekuatan pada diri LA ada pada diri kamu sendiri ya. Di sini apabila LA sedang menjalani masa studi atau kuliah hukum yang LA ambil, sementara harus sedikit bergesekan dengan pekerjaan yang harus kamu ambil, dan itu dengan jarak yang cukup jauh ya. Sebaiknya didiskusikan dulu dengan pihak kampus terkait apakah bisa diambil secara online untuk kuliah yang sedang LA tempuh atau tidak. Nah, kalau di kartu aku sarankan LA tetap melanjutkan untuk bekerja keluar, karena ini merupakan potensi yang tidak akan datang sesering kali yang LA inginkan. Tetapi apabila LA mendapatkan satu keringanan untuk bisa sambil melanjutkan studi dengan kuliah online, itu juga alangkah baik untuk LA sendiri dalam menyelesaikan studi yang LA sudah geluti ya.
Dan apabila di sini LA tidak mendapat kemudahan, misalnya di dalam kebijakan kampus menyarankan untuk tidak mengambil online atau dilakukan secara offline, LA juga bisa sebetulnya meminta cuti untuk setahun ke depan, sambil LA bisa mengumpulkan pundi-pundi uang untuk biaya kebutuhan LA sehari-hari beserta keluarga kecil LA. Itu sekedar saran dari aku berdasarkan kartu tarot yang aku shuffle, sehingga bisa memberikan jawaban atas pertanyaan dari LA ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini LA mendapatkan kartu Four of Pentacles ya. Pertanyaan dari LA yakni visa yang ia harusnya peroleh tetapi belum keluar, dan kapan LA bisa memperoleh visa, serta bagaimana perekonomian LA dengan suami apabila telah berada di Australia ya. Pada kartu ketiga di sini dengan pertanyaan kapan bisa keluar visa yang LA harapkan, sebetulnya LA di sini akan mengalami proses menunggu yang cukup panjang ya. Tetapi dengan kesabaran, aku yakin akan menemukan satu solusi. Mudah-mudahan solusi ini akan memberikan hal yang positif untuk LA. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana perekonomian LA apabila telah berada di Australia bersama suami? Terkait juga dengan visa, sebetulnya akan ada perubahan yang signifikan sesuai yang di kartu yang LA akan hadapi bersama suami. Di awal-awal kehidupan LA dengan suami di Australia akan sangat membutuhkan adaptasi, sehingga diperlukan kontrol emosi yang baik bersama pasangan agar bisa menyelesaikan tugas sebagaimana mestinya, sehingga bisa menghindarkan konflik. Dan untuk keuangan sendiri yang aku lihat di kartu sebenarnya akan cukup stabil, namun LA butuh untuk perencanaan yang lebih matang untuk investasi dana yang LA miliki ya. Oke, kita lanjut ke kartu keempat. Di sini LA mendapatkan kartu The Lovers dengan pertanyaan apakah LA dapat melunasi hutang-hutang yang ada di Bali dan bisa memberikan kiriman uang kepada anak ya. Oke, untuk teman kita LA yang di sini bertanya apakah ia mampu melunasi utang ya yang dia miliki yang berada di Bali seperti gambar di kartu. Sebetulnya kartu The Lovers menyimpan sebuah makna duality, adanya atraksi, adanya godaan, adanya keputusan ataupun pilihan dan resiko yang memang harus LA jalani dan hadapi ya. Pesanku di sini untuk LA, izinkanlah hati kamu, bukan kepala kamu, untuk membimbing dirimu ya LA. Sebuah perubahan sikap yang akan membawa ke hal yang lebih bahagia untuk kali ini. Dan aku rasa untuk LA sendiri, apabila niat itu memang muncul dari dalam diri, yakni dari lubuk hati terdalam LA, untuk kamu benar-benar niatkan agar bisa mencapai suatu tujuan, yakni bekerja di luar Bali, lebih spesifiknya di Australia. Aku meyakini bahwa pekerjaan yang kelak kamu ambil tidak akan membawa sia-sia ya, dampak yang sia-sia, sehingga hal yang menjadi harapan teman kita LA untuk bisa melunasi hutang yang ada di Bali, aku rasa akan segera terrealisasikan dengan baik apabila LA bisa melewati suatu tujuan atau langkah untuk bisa bekerja di luar negeri ya. Hal tersebut tentunya harus LA ambil melalui pesan yang sudah ada di dalam hati LA sendiri ya. Jadi bukan karena adanya paksaan ataupun tekanan dari orang sekitar, sehingga
semangat LA bekerja tentunya tidak akan sia-sia, karena apabila memang didasari oleh motif internal, maka LA sendiri tentunya akan bisa melakukan suatu investasi atau menabung. Karena apabila motif orang bekerja adalah faktor eksternal, kemungkinan terbesarnya adalah orang tersebut akan sulit untuk menabung ya. Tetapi di sini aku melihat apabila memang datangnya dari dalam hati LA, aku meyakini bahwa hutang yang kamu miliki akan segera bisa kamu lunasi ya. Tetap semangat LA. Oke, kita akan berlanjut ke kartu berikutnya, yakni kartu kelima. Di sini LA bertanya, kenapa ya 2022 kemarin terasa sangat berat banget? Sampai sedih dan menangis rasanya ya. Yang teman kita LA rasakan kadang sampai pilu banget yang dia alami saat tahun kemarin ya. Ada apa sih sebetulnya? Mari kita jawab menurut kartu. Di sini LA mendapatkan kartu Ace of Pentacles ya. Oke, LA berdasarkan kartu yang kamu peroleh dalam reading kali ini, yakni kartu Ace of Pentacles. Di sini sebetulnya hal yang menjadi sesuatu hambatan terberat yang LA rasakan di tahun kemarin atau di tahun 2022 sebetulnya impacts-nya karena adanya sesuatu investasi yang kurang sehat atau adanya transaksi bisnis yang tidak baik yang sempat kita LA rasakan ya. Dan bisa saja sesuatu yang LA investasikan atau berupa kasarannya aku bilang uang atau materi atau kekayaan yang teman kita LA investasikan bisa saja tidak instan bisa teman kita LA dapatkan, dan bisa saja kekayaan tersebut atau materi tersebut bisa hilang karena adanya sesuatu transaksi bisnis atau investasi yang salah. Sehingga yang ditakutkan di sini adalah adanya orang-orang yang bermain di luar sepengetahuan LA yang tidak sehat ya, sehingga uang yang harusnya bisa LA dapatkan lewat investasi menjadi lebih tersendat untuk LA cairkan atau dapatkan ya. Sehingga perlu sekali untuk berhati-hati di dalam hal berinvestasi ataupun menabung, sehingga tidak akan terjadi kerugian yang sama seperti tahun kemarin yang LA rasakan. Dan tentunya ini akan membawa suatu dampak yang tidak baik untuk psikologis, terutama dalam pengelolaan keuangan ya, yang tentunya akan sangat terasa sekali apalagi LA sudah berumah tangga ya. Dan di sini juga aku sarankan untuk LA dalam berinvestasi ataupun menjalankan suatu bisnis yang baik berupa online ataupun offline diteliti lagi, sehingga apa yang LA bisa harapkan bisa menjadi suatu resolusi yang baik untuk bisa LA capai dan raih ya. Dan satu hal lagi yang bisa aku sampaikan untuk teman kita LA, bahwa nilai suatu investasi ataupun berbisnis itu sangat krusial sekali di dalam hidup, sehingga seharusnya apalagi kalau sudah berumah tangga kelak, ini aku berbicara yang akan datang ya, seharusnya nanti bisa dikomunikasikan kepada pasangan sehingga pengambilan keputusan yang LA lakukan untuk berinvestasi tidak akan salah ya. Dan kalaupun misalnya di dalam suatu kehidupan kita mengalami suatu kesalahan, hal tersebut tidak akan 100% menyudutkan LA, tetapi bisa kalian tanggung berdua ya, karena sifatnya sangat krusial sekali di dalam hidup. Aku sarankan untuk kembali meneliti apakah investasi ataupun menabung di tempat yang LA inginkan apakah sudah ada legalitasnya ataukah
misalnya terbukti aman dan lain halnya ya. Tapi aku sarankan untuk teman kita LA, apabila memiliki uang dari hasil kerjanya kelak, kamu bisa menabung atau mendepositokan uang, itu sebetulnya jauh akan lebih baik sebenarnya ya, daripada harus berinvestasi yang macam-macam di online kan banyak sekali, sehingga perlunya kewaspadaan dan kehati-hatian untuk teman kita LA dalam mengambil keputusan ya. Itu yang bisa aku sampaikan terkait pertanyaan teman kita LA di poin kelima, yakni mengapa sih terasa berat untuk tahun 2022 kemarin sampai LA merasa sedih dan kadang sering menangis ya. Sehingga aku doakan mudah-mudahan di tahun ini membawa suatu rezeki yang baik untuk teman kita LA, dilancarkan rezekinya agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kecilnya ya. Kita bantu doa sama-sama ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman subscriberku yang selama ini saat aku membuat video mungkin kalian mendengar suara-suara yang kurang enak didengar. Mohon dimaklumin ya, karena kondisi di sini juga mungkin kurang kondusif untuk aku membuat video, tapi aku akan berusaha untuk bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman, karena pertanyaan kalian adalah semangat aku untuk bisa membuat video lebih baik lagi ke depannya ya. Terima kasih supportnya untuk teman-teman yang sudah setia nih mendengarkan Dina untuk reading tarot hari ini. Dan kita akan lanjut ke kartu berikutnya ya, di kartu ke-6. Di sini untuk pertanyaan, bagaimana sih dengan mertua yang suatu saat akan diberikan kebijakan atau tanggung jawab untuk mengasuh anak dari LA yang kurang lebih akan LA titipkan 4 sampai dengan 6 tahun ke depan di Australia ya. Bagaimana masa depan LA bersama suami? Di sini untuk pilihan kartunya sendiri kebetulan sudah kita bisa saksikan sama-sama mendapatkan kartu Five of Cups ya. Di sini untuk kartu Five of Cups sendiri, sebetulnya apabila LA menitipkan anak kepada mertua, sebetulnya akan ada plus minus yang nantinya akan LA rasakan ya. Ada perasaan di mana seorang ibu yang rela jauh dari anaknya demi bisa bekerja dan memenuhi suatu kebutuhan yang teman kita LA rasakan, tentunya tidaklah mudah ya, bukan keputusan yang mudah. Namun apabila LA bisa rela dengan sepenuh hati untuk meninggalkan buah hati, tentunya tidak akan ada daya tolak yang keras ya yang anak rasakan, sehingga dia bisa saja lebih manut bersama kakek ataupun neneknya saat diasuh. Dan itu tidak akan berselang terlalu lama. Kalaupun LA memilih untuk 4 sampai dengan 6 tahun menitipkan anak di mertua, setidaknya LA bersama suami bisa melakukan video call ataupun komunikasi jarak jauh yang tentunya bisa mengobati kerinduan LA bersama suami kepada anak ataupun sebaliknya ya. Tentunya harus tetap ada komunikasi sehingga si anak tidak akan lupa tentang wajah ibu dan ayahnya. Itu yang bisa aku sampaikan lewat kartu dengan pertanyaan yang teman kita LA sampaikan. Dan bagaimana sih masa depan LA dengan suami? Sebetulnya di sini akan ada pasang surut yang teman kita LA akan rasakan bersama suami. Namun bagaimana LA dan suami bisa mensiasati hal tersebut ya. Artinya apabila ada suatu konflik, kalian berusaha harus lebih dewasa karena tinggal di daerah rantauan. Seperti air yang pasang surut di kartu, tidak bisa kita mengatakan semua akan berjalan indah dan mulus. Pasti akan ada drama dan konflik kecil, sehingga bagaimana kedewasaan LA bersama suami dituntut di dalam ini ya, untuk bisa kembali mengingat goals atau capaian yang ingin LA raih ya.
Jadi apabila aku bisa simpulkan bagaimana LA bersama suami ke depannya, di sini tentunya akan ada pasang surut yang LA dan suami rasakan. Namun apabila terjadi pasang surut atau konflik dan drama kecil tersebut, kalian harus kembali mengingat suatu komitmen yang kalian sepakati bersama, yakni melihat lagi apa sih tujuan kalian untuk pergi berangkat ke luar negeri, untuk mencari pekerjaan, untuk siapakah hal tersebut kalian lakukan. Jadi teman-teman tidak akan melupakan resolusi yang teman-teman sudah buat, seperti itu ya LA. Jadi resolusi yang LA dan suami rencanakan tidak akan kalian mudah lupakan, sehingga tentunya apabila terjadi konflik dan kalian kembali kepada resolusi awal, maka konflik tersebut diharapkan bisa mereda ya, sehingga kalian bisa fokus terhadap masa depan yang ingin LA bangun bersama suami ya. Nah, itu dia yang bisa aku sampaikan dan aku jawab ya pertanyaan dari teman kita LA dan suaminya, sehingga untuk teman-teman subscriber yang sudah setia untuk mendengarkan bagaimana pemecahan masalah dari pertanyaan teman kita LA, bagaimana solusinya, sudah aku readingkan, sudah aku tarotkan. Jadi untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi dan ingin diberikan personal reading, teman-teman bisa hubungi aku lewat akun media sosialku yang sudah aku cantumkan di description box di bawah. Sehingga apabila teman-teman memiliki keluhan atau sesuatu hal yang ingin teman-teman bagi atau sharing, aku dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan kalian. Dan ini tidak berbayar ya teman-teman, aku murni ingin membantu kalian. Aku berharap teman-teman lewat reading atau personal reading ini, teman-teman bisa menemukan suatu benang merah dalam mengambil suatu keputusan yang terbaik bagi kalian ya. Dan satu hal yang bisa aku ucapkan, tetaplah semangat menjalani hidup yang teman-teman rasakan saat ini, karena banyak di luar sana yang mungkin lebih kurang beruntung dari kita semua ya, sehingga rasa bersyukur perlu kita tingkatkan agar tidak banyak mengeluh terhadap apa yang kita rasakan saat ini ya. Apabila video ini teman-teman rasa memberi manfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini ke seluruh teman kalian di sosial media lainnya agar memberi manfaat jauh lebih banyak dan tidak ketinggalan info update seputar dunia tarot, numerologi, dan palm reading lainnya. Dan aku gak sabar buat ketemu kalian di videoku selanjutnya. And see you on next my YouTube channel. Bye bye.